Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita hidup sekali ini di dunia, kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah materi, yaitu Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila adalah 5 sila, 5 dasar negara Indonesia, ideologi bangsa Indonesia yang memiliki sila-sila di dalamnya, memiliki filosofi-filosofi berkebangsaan nasional. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh yang telah melalui banyak sekali polemik-polemik, perdebatan-perdebatan hingga akhirnya memunculkan suatu hasil negara Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila bukanlah negara sekuler, bukanlah negara yang memisahkan antara dasar negaranya, yakni Pancasila, dengan agamanya. Di sudut lain, kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam ataupun negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Jadi dalam hal ini antara Islam, agama lain dan Pancasila memiliki satu kesatuan yang berkesinambungan. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiulitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Namun sekali lagi perlu diingat, meskipun negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas umatnya beragama Islam, Bung Karno pernah mengatakan bahwa negara Indonesia memang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun jangan sampai negara Indonesia menjadi negara Islam. Maksud dari perkataan Bung Karno di sini adalah negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila tidak bisa berlandaskan pada satu agama saja, melainkan negara Indonesia harus memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memuat sila-sila yang semuanya dapat diterapkan pada ajaran-ajaran Islam dan tidak ada satupun sila pada Pancasila yang menyimpang. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam di Indonesia harus menerima, menyetujui, mengamalkan dan memahami arti penting, nilai-nilai luhur, sila-sila pada Pancasila, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Kemudian, pada hakikatnya Pancasila memiliki multifungsi dan kedudukan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa negara Indonesia ini berada pada dasar negaranya, yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, sumber dari segala sumber di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia semua berpusat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan negara, semuanya tertuang tepat persis di dalam Pancasila. Kita juga harus menyadari bahwa adanya Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, agama Islam, syariat-syariat Islam merupakan pedoman hidup atas manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, konteks Pancasila dalam perspektif Islam ini merupakan bagian dari Islam. Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan Islam, ajaran-ajaran Islam, dan ajaran Islam juga sebagian bisa diterapkan dalam kehidupan berpancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir.
yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Banyak sekali contoh yang sangat rumit, contoh yang sederhana juga ada, bahwa banyak yang menginginkan negara Indonesia ini harus berdasarkan pada dasar-dasar agama Islam, pada syariat-syariat Islam. Padahal sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus menyadari bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan kita pedoman, telah memberikan kita panduan dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama, sila ketuhanan. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan mengapa Pancasila selaras dengan ajaran agama Islam dapat diuraikan menjadi 3. Yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Pancasila ya Pancasila, agama ya agama. Namun perlu diingat, agama merupakan bagian dari Pancasila dan Pancasila merupakan bagian dari agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa bernegara kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kita sebagai umat Islam di Indonesia juga harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah. Kemudian yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. 3 tokoh bangsa yang telah merumuskan dasar-dasar negara Indonesia ini sehingga menghasilkan yang namanya Pancasila, menghasilkan dasar negara ini, semuanya beragama Islam. Dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, ketika mereka merumuskan sila-sila yang akan diusulkan, dimusyawarahkan, di antara ketiganya merumuskan 5 sila, selalu ada nilai ketuhanan. Namun selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran agama Islam juga tercermin dari kelima silanya. Semuanya memiliki hubungan dalam Al-Quran bahkan dalam Al-Hadis. Jadi Pancasila, ajaran-ajaran dalam Pancasila semuanya dapat diterapkan kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi antara Pancasila dan antara agama Islam itu inline. Keselarasan hubungannya itu ada. Nah, untuk keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian sebagai berikut. Yang pertama yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini bermakna bahwa pasti setiap negara memiliki Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Dan bangsa Indonesia ini tidak hanya memiliki satu agama, namun bermacam-macam agama, terutama agama Islam. Tidak hanya agama Islam saja yang memiliki satu Tuhan, namun agama-agama yang lain tentu juga memiliki satu Tuhan. Warga Indonesia diberi kebebasan dalam memilih agama. Berkeyakinan mereka diberi kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran beberapa surat yang menyebutkan mengenai ketauhidan Allah. Dalam surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 163 dijelaskan bahwa Allah itu Esa. Bunyi surat Al-Baqarah ayat 163 adalah sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Namun, agama lain juga pasti mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Demikian juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 persyarat. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah tertuang dalam kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Kemudian dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia. Dalam konsep Islami, hal ini sesuai dengan istilah hablum minannas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sifat saling menghormati dan menghargai. Dalam Al-Quran juga mengajarkan beberapa ayat yang menjelaskan mengenai untuk saling menghormati satu sama lain, untuk saling menghargai antara umat yang satu dengan umat yang lain. Tentu ajaran dalam ayat Al-Quran ini sesuai dengan penerapan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu ayatnya yang tercermin dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8 hingga ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9. Berarti secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada siapa saja, semua umat manusia yang tinggal di dunia, supaya beriman kepada Allah, berlaku adil terhadap sesama, saling menghormati. Mengapa berlaku adil? Karena
Keadilan itu dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW yang mana di situ Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri. Mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya." Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kaum yang lemah selalu ditindas dan kaum yang kuat akan selalu menjadi pemenang. Dan hal ini tidak sesuai, tidak sinkron dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila terjadi kecurangan dalam hidup, terjadi ketidakadilan, maka kehidupan antara manusia juga tidak akan pernah aman. Mereka akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman yang menerpa dalam dirinya. Selain itu, kehidupan manusia juga harus diwarnai dengan perilaku yang beradab, yang penuh dengan tata krama. Diturunkannya Nabi Muhammad SAW ke bumi, ke dunia ini sebagai contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Banyak sekali hal yang diajarkan kepada Nabi Muhammad. Dari hal terkecil hingga hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Nabi Muhammad SAW tentu telah memberikan contoh-contoh yang baik. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bahwasannya aku Nabi Muhammad ini diutus menjadi Rasul, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini semakin menegaskan bahwa dengan adanya adab dan akhlak itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi setiap warga negara Indonesia. Jika orang itu benar-benar taat kepada agama Allah, tentu secara otomatis dia bisa berbuat adil, bisa berbuat saling menghargai, sehingga hal ini sinkron, inline dengan penerapan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila terakhir, terutama dan terkhusus pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, bangsa yang menegara. Dan dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam. Dalam konsep ukhuwah Islamiyah sendiri, Al-Quran juga telah menyebutkan ayat-ayatnya, telah menjelaskan ayat-ayatnya mengenai ukhuwah Islamiyah. Supaya apa? Supaya umat Islam, umat manusia selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Di antara ayat-ayat Allah yang menjelaskan mengenai sila ketiga Pancasila, sila Persatuan Indonesia, tertuang dalam surat Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Adapun bunyi Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah bahwa nikmat Allah atas kamu sekalian ketika kalian bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hati-hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara. Sedangkan kalian di atas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hatimu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW bahwa al-jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Jamaah itu rahmat dan perpecahan adalah adzab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan di atas menegaskan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Semangat persatuan bukanlah hasil dari konvensi rakyat Indonesia, melainkan karena semangat dari nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya persatuan dan persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan. Persatuan dan kesatuan harus lebih penting, bukan pribadi, bukan kelompok, bukan golongan ataupun parati. Dengan begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus maju, akan terus terjaga, dan akan terus menyatu. Selanjutnya, sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini bermakna bahwa ketika kita mengambil keputusan dalam hal apapun, harus dilakukan secara bersama-sama, serta dilaksanakan secara musyawarah dan didasarkan pada hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah atau perbedaan pendapat, dan juga syura atau musyawarah. Ketika kita memiliki permasalahan, suatu perselisihan, terjadinya perbedaan pendapat itu pasti ada. Dan dalam hal ini cara menyelesaikannya adalah dengan cara musyawarah. Al-Quran juga dalam beberapa ayatnya telah menyebutkan bahwa musyawarah mufakat ini sangat penting. Ketika kita sedang dihadapkan suatu masalah, maka kita harus bijaksana dalam mengatasi permasalahan tersebut, terutama permasalahan dalam kehidupan. Di antaranya adalah yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu sekalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
atas urusan tersebut. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dalam hal ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar. Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, bahwa ketika kita dalam berpolitik, tidak hanya berpolitik, ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sangat diperlukan pemikiran yang bijak. Apabila kita dilibatkan dalam suatu permasalahan, maka selesaikanlah dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan hati nurani dan juga martabat. Jika upaya ini gagal, tidak dapat diambil musyawarah mufakat, maka lakukanlah dengan voting. Ambillah suara yang terbanyak. Yang kelima yakni sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi, lembaga tertinggi di Indonesia, telah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islamnya, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya juga menjelaskan mengenai sifat untuk berlaku adil. Adil dalam segala hal, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Bisa diambil contoh dalam hal parlemen politik. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, dan juga adil terhadap alam semesta. Salah satu ayatnya dalam Al-Quran yang terkandung konsep keadilan sosial, yakni surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah juga melarang untuk berbuat yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dalam hal ini penerapannya juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari riwayat Imam Al-Albani nomor 779. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda bahwa carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menolong kaum yang lemah. Jangan justru malah dengan adanya kaum yang lemah kita semena-mena, kita menindasnya, itu salah. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sungguh sangat jelas kiranya bahwa antara sila-sila Pancasila merupakan ajaran-ajaran Islam, inline dan sangat terhubung, terjadi hubungan satu sama lain. Meskipun Islam adalah bukan dasar dari negara Indonesia, namun Islam merupakan bagian dari Pancasila dan Pancasila merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila tidaklah bertentangan dan tidak berbelok jauh dari agama Islam. Dengan demikian,
Tidakkah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran? Padahal jelas, ayat-ayat Al-Quran sinkron dengan ajaran-ajaran Pancasila. Banyak ajaran Pancasila yang telah diajarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Kemudian diperkuat juga dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang tinggal di negara Indonesia yang berdasarkan berideologi pada Pancasila harus tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah. Apabila kita mampu menerapkan ajaran Islam sinkron dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, tentu akan terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis, kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga akan terwujud masa depan ketika Pancasila bertasbih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dalam kesempatan kali ini apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna alladhi yanfa'na, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'lim, wa tawassalna bita'limin, antarzuqana al-wasi'ah, wa antarzuqal amanah, Rabbana afrik alaina sabran, wa thabbit aqdamana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.